Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tes dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke kawan-kawan sekalian, alhamdulillah kita masuk di workshop literasi finansial sesi pertama. Nah, jadi di workshop literasi finansial sesi pertama ini kita akan berbicara tentang bisnis fundamental. Jadi apa yang saya inginkan kawan-kawan ini outputnya di sesi pertama itu begini ya. Saya langsung mulai saja. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi kita semuanya itu pasti menginginkan result ya, result atau hasil dari bisnis kita yang baik, benar ya? Baik di teman-teman Matrix, saya nyebutnya teman-teman Matrix saja ya. Salah satunya ingat Matrix, teman-teman di properti, Rasa Asia juga. Jadi semuanya kan pasti menginginkan apa? Hasil. Yang tadi Pak Zidni cerita pengen punya lahan lebih besar, lalu pengen keuangan lebih rapi, kan gitu-gitu ya, result. Dan intinya bisnisnya kita ingin berjalan baik. Nah, si result ini itu adalah lahir dari mana? Lahir dari action, kan begitu. Orang itu beraksi dulu baru kemudian lahirlah apa? Result. Nah, cuma yang kita lupa kawan-kawan sekalian, sebelum orang itu beraksi, orang itu memiliki namanya, ini dia, mindset. Jadi kan, mindset ini, pola pikir ini yang membentuk apa? Action. Lalu action ini yang akan menghasilkan result. Jadi begini, kalau misalnya kita ingin memperbaiki result, itu hal yang fundamental yang harus kita perbaiki dulu adalah cara berpikirnya. Jadi nggak bisa kita mengubah cara perilaku orang sebelum kita mengubah cara berpikirnya. Saya punya klien ya, saya nggak cerita lah. Saya punya klien dulu waktu saya masih awal-awal jadi konsultan bisnis. Ya. Satu bulan dia bisa sales 2 miliar, 3 miliar. Dari dulu. Saya merasa dia punya masalah di titik mindset bahwa terlalu berani dalam berhutang. Terlalu meresikokan banyak hal, dan pertemuan kedua itu nggak berubah-berubah, tapi dia mau secara bisnis berubah gitu loh. Oke, kita rapikan pola finansialnya, kita rapikan SDM-nya, kita bikin pertemuan dan seterusnya kepada SDM segala macam, cuma secara fundamental mindsetnya nggak berubah. Percaya nggak Pak, ngubungin kemarin via WA, masalah lagi yang sama. Kang, aku nggak tahu ya, saya udah punya pabrik ini. Oh, luar biasa, Anda melesat, alhamdulillah. Udah ngomong panjang-panjang, Kang, gini, pabrik ini aku mau jual. Aku pusing, Kang, utangnya gede banget, kata dia gitu. Nah, rupanya masalah 4 tahun yang lalu itu nggak berubah-berubah, Pak. Padahal strategi udah tumpah tuh, Pak. Ngerti nggak maksudnya? Kenapa? Karena ada masalah di titik mindset. Nah, begitu juga kenapa kok saya kan ITB-nya DO, Mbak. Saya cerita ya, ITB saya nggak selesai gitu. Teman-teman juga banyak yang tahu lah. Tapi kenapa kok bisa mimpin bisnis, lalu kemudian bikin program edukasi? Mungkin Mbak Nur juga udah nonton gitu ya. Kang Randy kelihatannya sekolah keuangan lama deh gitu. Ya kan, kok kelihatannya ini ngerti, ini mendalam dan seterusnya gitu. Sebetulnya sih bukan itu, karena kita memperbaiki, saya mengakses mindsetnya gitu loh. Saya mengakses mindset pola pikir utamanya. Nah, pola pikir ini yang kita sebut sebagai fundamental. Yang kita sebut sebagai apa? Fundamental bisnis. Ya, fundamental bisnis. Oke, kita akan cerita mengenai fundamental bisnis dulu ya. Fundamental bisnis. Gini. Ini saya kasih contoh aja sederhana. Begini. Misalnya fundamental tentang SDM. Tentang manusia, tentang SDM. Fundamental tentang SDM itu adalah bagaimana Anda punya roda bisnis, lalu bagaimana ada orang-orang di dalamnya itu, orang-orang di dalam roda bisnis itu, gimana caranya supaya mereka memberikan kontribusi terbaik sehingga value dari bisnisnya maksimal, revenue-nya juga maksimal, gitu kan? Market puas gitu. Jadi fundamental dari pemahaman manajemen sumber daya manusia itu apa?
memastikan setiap SDM di dalam organisasi berkontribusi maksimal terhadap bisnis. Sekali lagi saya ulangi ya. Fundamental dari SDM itu adalah memastikan setiap orang di dalam organisasi itu memberikan kontribusi maksimal ke dalam bisnis. Sehingga untuk mencapai hal fundamental ini, rekrutmennya harus benar, gitu loh. Edukasi training kepada karyawannya harus benar, hubungan intrapersonalnya harus benar, leadership pemimpin bisnis kepada tim yang ada di organisasi harus benar. Tapi ini semua tetek bengek, mulai dari ilmu rekrutmen, ilmu placing, ilmu misalnya pembacaan psikologi, lalu kemudian assessment dan segala macam. Itu semua bertumbuh pada hal yang fundamental yang tadi itu apa? Memastikan setiap orang bisa berkontribusi terbaik di dalam bisnis. Nah, artinya apa? Gini loh. Kita ini ya, nanti kalau berbisnis itu tuntutan untuk memahami apa? Memahami ilmu dan skillnya kan luas banget. Nah, supaya Anda nggak mual, lah bayangin kalau belajar manajemen 4 tahun. Belajar jadi HR psikolog harus 4 tahun. Belajar S1 akuntansi harus 3,5 tahun atau 4 tahun. Belum lagi nanti S2, MBA dan segala macam 2 tahun. Kalau itu semuanya harus kita telan ya, habis waktu kita nggak bisnis-bisnis ya, belajar terus gitu loh. Tapi gimana supaya dalam waktu yang singkat, lalu kemudian kita bisa memahami dan akhirnya bisa apply, bisa melakukannya di dalam organisasi, maka kita harus belajar yang fundamental. Apa fundamental? Artinya pondasinya gitu loh.